Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Timnas Indonesia U17 akan mulai perjuangannya di Piala Dunia U17 2025. Pasukan Nova Arianto siap menghadapi Zambia di laga perdana. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola mancanegara. Selain mendulang kesuksesan meraih trofi di Eropa, PSG kini menciptakan sejarah dengan mencatatkan pendapatan terbesar mencapai 16 triliun rupiah. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero nyaris reuni dengan Juventus pada bursa transfer musim panas 2025. Namun kepulangannya ke Turin gagal terwujud setelah Mattia Perin memilih bertahan. Kabar menarik terungkap dari perjalanan karir Emil Audero pada bursa transfer musim panas 2025. Berdarah Indonesia itu ternyata hampir saja kembali ke Juventus, klub yang membesarkan namanya di level akademi, sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Cremonese. Saat masa peminjamannya di Palermo berakhir dan kontraknya dengan Como 1907 mendekati akhir, Audero menjadi incaran sejumlah klub Serie A. Juventus disebut tengah mencari penjaga gawang baru untuk menggantikan Mattia Perin dan sempat mempertimbangkan untuk memulangkan Audero ke Turin. Dalam laporan Calcio Cremonese, Audero membenarkan bahwa dirinya hampir bergabung kembali dengan Bianconeri. Namun rencana itu batal setelah Perin memutuskan bertahan di Allianz Stadium. Akhirnya, Audero memilih menerima tawaran Cremonese yang memberikan jaminan menit bermain lebih besar. Keputusan tersebut terbukti tepat. Di awal musim bersama Cremonese, performa Audero langsung mencuri perhatian. Meski sempat absen dalam 4 laga, ia telah tampil dalam 5 pertandingan Serie A dan menunjukkan kontribusi penting bagi tim promosi itu. Kiper berusia 27 tahun yang memiliki 4 caps bersama timnas Indonesia tersebut kini masuk jajaran penjaga gawang dengan rating tertinggi di Serie A, bahkan di Eropa, berkat penampilan konsistennya di bawah Mister Gawang. Kabar buruk datang dari Belanda. Bek timnas Indonesia Mats Hilgers dilaporkan mengalami cedera lutut saat latihan bersama FC20. Cedera tersebut makin memperburuk situasinya, mengingat hingga kini masa depannya di klub masih belum jelas. FC20 mengonfirmasi bahwa bek naturalisasi timnas Indonesia, Mats Hilgers, tengah mengalami cedera lutut. Dalam keterangan resmi klub pada Sabtu, 1 November 2025, pihak 20 menjelaskan bahwa cedera tersebut dialami Hilgers saat menjalani sesi latihan pekan ini.
Meski demikian, Twente tidak merinci durasi pemulihan yang dibutuhkan sang pemain untuk kembali ke lapangan. Diketahui, cedera ini menambah daftar masalah yang dihadapi Hilgers, yang sejauh musim ini belum sekalipun tampil untuk Twente akibat proses negosiasi kontrak baru yang masih buntu. Kontrak Hilgers bersama Twente sendiri akan berakhir pada 30 Juni 2026. Klub Belanda itu disebut sudah menawarkan perpanjangan kontrak, namun belum mendapat tanggapan dari bek berusia 24 tahun tersebut. Sejak pramusim, hubungan Hilgers dengan klub dikabarkan memburuk setelah rencana transfernya gagal. Twente pun memilih tidak menurunkannya di laga resmi sambil menunggu kejelasan soal masa depan sang pemain. Kini dengan kabar terbaru mengenai cederanya, situasi Mads Hilgers kian rumit. Sejak awal musim, bek timnas Indonesia itu belum bermain satupun, belum menandatangani kontrak baru, dan kini harus menepi karena cedera lutut. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto siap menyambut laga perdana di Piala Dunia U17 2025. Tergabung di grup H, Garuda Asia memulai petualangannya dengan menantang Zambia di Doha pada Selasa 4 November 2025 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto bersiap tampil di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Garuda Muda tergabung di grup H bersama Brasil, Zambia, dan Honduras dan dijadwalkan memainkan seluruh laga fase grup di Doha, Qatar. Indonesia akan mengawali langkahnya menghadapi Zambia pada Selasa 4 November 2025 pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Garuda Asia bakal menantang Brasil pada Jumat 7 November 2025 sebelum menutup fase grup melawan Honduras pada Senin 10 November 2025. Sebagai persiapan, skuad asuhan Nova Arianto telah menjalani 3 laga uji coba internasional. Hasilnya, Indonesia kalah tipis 1-2 dari Paraguay, bermain imbang 0-0 kontra Pantai Gading, dan menahan Panama 1-1. Ketiga laga tersebut menjadi ajang uji taktik dan evaluasi akhir sebelum tampil di turnamen sesungguhnya. Sementara itu, pelatih Nova Arianto membawa 21 pemain terbaik, termasuk 4 pemain diaspora yakni Mike Rajasa, Matthew Baker, Aizer Jacob, dan Lucas Lee. Dalam skema permainan, Nova diprediksi tetap menggunakan formasi 3-4-3, warisan taktik Sintayong. Untuk posisi penjaga gawang, Mike Rajasa berpeluang menjadi starter menggantikan Dava Al-Ghazemi. Lini belakang kemungkinan diisi oleh Muhammad Al-Ghazani, Putu Panji, dan Matthew Baker, dengan Aizer Jacob dan Fabio Aska berperan sebagai wingback. Sementara itu, Lucas Lee dan Evandra Florasta diperkirakan menjadi pengatur ritme permainan di lini tengah. Di lini depan, Fadli Alberto, Sahabi Goli, dan Mirza Firjatullah siap menjadi tumpuan serangan Garuda Asia. Dengan komposisi tim yang solid dan persiapan matang, publik tanah air menantikan apakah Timnas Indonesia U17 mampu meraih hasil positif pada laga perdana melawan Zambia di panggung dunia tersebut.
akhirnya memutus puasa gol di Dewa United dengan cara yang sensasional. Penyerang berusia 22 tahun itu sukses menjaring golnya saat Dewa United menaklukkan Sun United di ajang AFC Champions League 2025-2026. Rafael Struijk akhirnya mengakhiri masa sulitnya bersama Dewa United. Striker berusia 22 tahun itu mencetak gol perdananya untuk tim berjuluk Banten Warriors, sekaligus membantu kemenangan timnya atas klub Myanmar, Sun United. Gol spesial tersebut tercipta saat Dewa United menaklukkan Sun United dalam laga pamungkas Grup E AFC Challenge League 2025-2026 di Stadion Indomie Arena Tangerang, Sabtu 1 November 2025 malam. Gol Struijk berawal dari aksi brilian Ricky Kambuaya yang melakukan intercept di menit ke-61. Menerima umpan matang, Struijk bergerak cepat menyelinap ke area pertahanan lawan dan langsung melepaskan tembakan ke pojok kiri bawah gawang Sun United. Kiper lawan sempat melompat mencoba menepis bola, namun laju si kulit bundar terlalu deras untuk dihentikan. Bagi Struijk, gol tersebut menjadi akhir dari penantian panjang selama lebih dari 3 bulan tanpa torehan gol. Catatan itu tentu bukan waktu yang singkat bagi seorang penyerang. Diketahui, sepanjang membela Dewa United, Struijk memang belum menjadi pilihan utama di lini depan. Hingga kini, total menit bermainnya baru mencapai 232 menit di berbagai ajang. Meski begitu, penampilan impresifnya belakangan ini kembali membuka peluang besar bagi Struijk. Dirinya pun resmi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Liverpool memutus tren kekalahan dengan kemenangan 2-0 atas Aston Villa di Anfield. Mohamed Salah sukses mencetak gol ke-250 selama berkarir di klub dan menyamai rekor Wayne Rooney di Premier League. Liverpool berhasil mengakhiri tren kekalahan setelah menang 2-0 atas Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield. Mohamed Salah menjadi bintang utama dengan mencetak gol ke-250 sepanjang karirnya bersama Liverpool. Gol tersebut memperkuat posisi Salah sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub, sejajar dengan legenda-legenda The Reds. Kemenangan ini juga menjadi momen kebangkitan bagi Liverpool setelah sebelumnya mengalami serangkaian hasil buruk di Liga. Salah mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih kepada rekan setim serta para supporter yang terus memberikan dukungan.
dengan tambahan 1 gol. Salah kini menyamai rekor Wayne Rooney dalam jumlah gol di Premier League untuk satu klub. Arne Slot juga menyebut performa Salah sebagai contoh kepemimpinan dan konsistensi di lapangan. Hasil ini membuat Liverpool naik ke papan atas klasemen sementara, memperkuat ambisi mereka untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini. Paris Saint-Germain atau PSG mencatatkan pendapatan terbesar dalam sejarah klub, mencapai 16 triliun rupiah pada musim lalu. Pendapatan tersebut datang dari berbagai sektor, termasuk pendapatan selama pertandingan dan komersial. Paris Saint-Germain atau PSG tidak hanya menjadi klub tersukses di Eropa musim lalu. Tetapi juga mencatatkan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah klub dengan total 837 juta euro atau sekitar 976 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 16 triliun rupiah. Pengumuman resmi disampaikan klub pada Selasa 28 Oktober 2025. Pendapatan besar PSG berasal dari berbagai sektor. Klub meraup 175 juta euro atau sekitar 3,4 triliun rupiah dari pendapatan hari pertandingan dan 367 juta euro atau sekitar 7,1 triliun rupiah dari sektor komersial, termasuk bergabungnya 6 mitra baru. Angka ini mencakup seluruh kegiatan tim sepak bola putra dan putri, serta cabang olahraga bola tangan dan judo di bawah manajemen klub. Sebagai perbandingan, pendapatan PSG pada musim 2023-2024 tercatat 806 juta euro, menempati posisi tertinggi ketiga di Eropa saat itu. Musim lalu, tim PSG meraih 2 gelar domestik dan menutup musim dengan trofi Liga Champions setelah menang telak 5-0 atas Inter Milan di final. Memenuhi ambisi Qatar Sport Investment atau QSI selaku pemilik klub sejak 2011 untuk membawa PSG berjaya di level Eropa. Menurut Forbes, PSG kini bernilai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 76,5 triliun rupiah, menempatkannya di peringkat ke-7 klub sepak bola paling berharga di dunia. Sementara Real Madrid memimpin dengan nilai 6,75 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti Manchester United 6,6 miliar dolar Amerika Serikat, dan Barcelona 5,65 miliar dolar Amerika Serikat. Meski pendapatan besar, PSG masih menghadapi keterbatasan dari rendahnya pendapatan hak siar Liga Utama Prancis dan kapasitas Stadion Parc des Princes yang hanya 48.000 penonton. Stadion itu dimiliki pemerintah kota Paris yang menolak menjualnya kepada klub. Untuk mengatasi kendala tersebut, PSG tengah mempertimbangkan pembangunan stadion baru dengan kapasitas minimal 60.000 penonton di kawasan Passy dan Massy, yakni pinggiran kota Paris.
Keputusan final terkait proyek ini dijadwalkan diumumkan pada musim gugur tahun depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya kanal YouTube TV One News.